يا محيمن يا سلام سلمنا والمسلمين بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين يا محيمن يا سلام سلمنا والمسلمين بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين يا محيمن يا سلام Nomor 3. Lanjutannya nomor 3-nya. Mengenal Quran. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا وقرة أعيننا محمد ابن عبد الله مختار باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Jamaah sekalian yang insya Allah kita akan terangkat derajat kita ke makom yang terpuji insya Allah. Beruntungnya orang yang hadir pengajian. Apa kata Nabi di dalam kitab Sahih Muslim yang tahun 1 yang lalu? Kata Nabi yang pertama, para malaikat turun menempati tempat-tempat yang kosong. Untuk apa? Mendoakan siapapun yang hadir. Bagaimana doanya malaikat kemarin? Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Satu-satu ini didoain. Ya Allah, ampuni orang ini, sayangi orang ini. Terus satu-satu disebut oleh malaikat. Yang mendoakan bukan kalian-kalian, makhluk yang suci, makhluk yang super taat, makhluk yang tidak pernah maksiat. Alhamdulillah. Yang kedua, wasiyatul rahmah. Tempat ini diliputi oleh rahmatnya Allah. Maka orang yang hadir ke tempat majelis ini akan memperoleh kasih sayangnya Allah. Alhamdulillah. Yang ketiga, wa nazalat alaihi sakinah. Hatinya diturunkan oleh Allah apa? As-sakinah. Ketenangan batin, ketenteraman jiwa, damai hatinya. Alhamdulillah. Lali utang-utangan, boleh mudah-mudahan segera dilunaskan oleh Allah. Artinya bisa menjadikan dimudahkan oleh Allah. Memang duit gak kudu dari langit-langit, tapi ono ai sebab
Tashiyatul Muslim Indal Quran Part 2 ya. Masuk ke yang ketiga, halaman 33. Selain beriman teguh, berkeyakinan mantap sehingga tidak mudah goyah, kemudian tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu dalam segala hal. Nah, yang ketiga, kepribadian seorang muslim itu apa? Mengenal Al-Quran, menghayati maknanya, mengamalkan isinya, menjadikan sumber dari segala sumber hukum, dan menjadikannya sebagai satu-satunya pedoman hidup ulama. Allah jauh tentang Al-Quran surah An-Nisa dari 59 sampai 61. Kemudian haji. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah. Wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Ya ayyuhalladzina amanu wong sing padha iman kabeh. Wong akeh kang padha iman kabeh. Atii'ullah, taat sira kabeh Allah ing Allah. Wa atii'ur rasul, taat sira kabeh ar-rasul ing rasul. Wa ulil amri minkum, lan sinten kemawon sing dados pemerintahan di antara sira kabeh atau ulil amri. Kadang-kadang pertanyaan, kenapa disuruh taat kepada pemerintah atau ulil amri itu kok tidak ada hatinya lagi? Kalau pada Allah ada hatinya, tidak? Pada Rasul ada hatinya. Kenapa kepada pemerintah kok tidak ada hatinya? Kok cuma wawat saja? Ini disuruh di hati dulu isi pemerintahannya. Kalau nyuruh maksiat, tolak. Makanya pada ulil amri ini tidak dikasih hatinya lagi. Kalau hati Allah mutlak harus taat kita. Wa atii'ur rasul mutlak harus wajib kita. Tapi kok kenapa tidak ada
siji pendapat, berbeda pendapat, berlainan pendapat, fi syai'in ing dalam suci-suci, apa pak suci-suci, sesuatu. Farudduhu maka balikaken sira ila Allah maring Gusti Allah, pasrahna ila Allah maring Gusti Allah wa rasulan dan Nabi. Artinya kembalikan kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. In kuntum lamun ana sira kabeh kuminun iku padha iman sapa sira kabeh billahi Allah wal yaumil akhir lan iman datang dina akhir. Lamun sira iman dan kalau kono hitungan khairul qulubi abdi wa ahsanu ta'wila, lebih baik akidah. Jadi lain duwe nopo mawon ingkang dados unek-unek jenengan kok angel dipecahno secara akal pasrahno nang Gusti Allah. Jadi termasuk tiang sini. Kalau sholat istikharah itu dalam rangka pasrah nanggeni Gusti Allah. Aku pengen ngomong demo. Sampai mau beli kendaraan pun itu juga disunahkan istikharah. Untuk memilih bujur tak istikharah itu. Pulau dia cerita mahasiswa, milih tempat kos juga istiqomah. Ini lingkungannya api orang. Si tangganya ini membawa kemaslahatan apa boleh. Itu tak istiqomah. Ya alamat saya lanjut. Ini mendatangkan kemaslahatan apa mafsadah, kerusakan. Itu pulang istiqomah. Beli rumah istiqomah. Jadi jangan misalnya bintang mereka besar itu bola jenengan masih gajah saja, gajah istiqomah. Libatkan Allah itu dilibatkan dalam urusan pulau jenengan. Mau beli rumah, mau beli mobil, libatkan Allah. Ini saya kalau beli mobil ini ya Allah, ini mendatangkan masalah apa mafsadah. Masalah itu kesaringan, mafsadah kerusakan. Wah datang mimpi saya atau condongnya hati saya hancur. Jadi bapak istilahnya dilibatkan, Allah itu dilibatkan. Ojo maju sendirian. Wis pakai istirahat api. Belum tentu apa yang kita katakan baik menurut Allah itu baik. Belum tentu yang kita katakan jelek menurut Allah itu jelek. Belum tentu. Bisa jadi jelek menurut kita tapi baik menurut Allah. Bisa jadi baik menurut kita tapi jelek menurut Allah, atau sebaliknya. Jadi dilibatkan aja Allah. Apalagi memilih teman hidup, bojo,
Hujan itu gak dipakai sedih orang bumi. Buatan salah asing. Kayaknya gak bisa jajan-jajan. Dijajal sini enak terus, enak. Gak gitu. Jangan begitu. Bawahnya kita ngaji lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa saya ajak ngaji ini? Karena orang baca Quran itu Allah akan memberi pahala di setiap satu huruf. Di setiap satu huruf Allah akan memberikan pahala. Fi kulli harfin hasanah wa fi kulli hasanatin asyar hasanat. Hadisnya begitu. Setiap satu huruf ada kebaikannya, dan kebaikannya itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Ayo, semoga ajak ngaji. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu. Bima unzila ilaika wa ma unzila. Berarti ini covid. Bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Bima yuriduna an yatahakamu ila at-taghut. Wa qad amiru an yakfuru bih. Wa yuridu asy-syaitanu an yudillahum dhalalan ba'ida. Alam taro ana to ora ndelok sira ilal ladina marang wong akeh yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu? Wa ma unzila min qablik, lan napa kemawon ingkang sampun diturunkan sadurunge sira.
Napa satu istilah itu maksudnya? Ini sebelum kamu Muhammad, apa yang diturunkan? Taurat, Zabur, Injil, sesuatu yang diturunkan sebelum Al-Quran maksudnya. Zabur, Taurat, Injil. Nah, tiga kitab ini dengan turunnya Al-Quran ini sudah terhapus, ditarik lagi oleh Allah, digantikan, disempurnakan dengan Al-Quran. Kenapa mereka tetap menggunakannya? Gengsi. Mereka mempertahankan padahal sudah yang asli sudah dicabut oleh Allah. Yang ada tinggal tulisan-tulisan manusia. Tulisan-tulisan manusia sudah dirubah. Banyak tulisan-tulisan yang sudah berubah. Kayak Taurat itu sudah berubah. Banyak tangan campur tangan manusia. Injil yang sekarang itu sudah banyak ditulis oleh Paulus. Dari Allah lagi. Jadi isinya Injil aslinya itu mengajarkan tentang Islam. Taurat isinya mengajari tentang Islam. Zabur isinya mengajarkan tentang Islam. Mengajak hanya menyembah Allah. Suhuf Ibrahim, lembaran-lembaran yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim itu juga mengajarkan tentang Islam. Tidak pernah Nabi Isa mengajarkan tentang Islam. Yang ada mengajarkan tentang Islam semua. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad semua mengajar menyembah Allah. Semua mengajak menyembah Allah. Semua mengajak diberi pelajaran tentang Islam. Ini perlu diketahui. Yuriduna wong akeh iku padha kapenge ayat kamu ingin to berhukum ila tawud maring tawud wa qata'u ayat kuruh wa qala teman-teman umiru din perintah ayat kuruh ingin to ikan di dalam wa yuriduna namun yuriduna kepingin asyaitan wa setan ayyidilhum ingin menyesatkan hum engkong iman dolaran baidah kelawan kesesatan yang jauh. Kesesatan yang jauh. Mereka kepingin setan itu bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan sejauh-jauhnya. Yang di bawah ini dilakukan oleh orang munafik. Buat kajian ini. Wa inna qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah
yasudduna anka sujuda. Wa idza qila lahum la takalani omongna lahum maring wong-wong iku ta'ala ila anzalallahu ayat kita tunduk pada apa yang diturunkan Allah wa ila Rasul, yang diturunkan Allah kepada Rasul. Ra'aital munafiqina, tentu pasti kamu melihat delok sira al-munafiqina wong munafik yasudduna anka sujuda, dengan sekuat tenaga mereka apa? Menghalangi. Jadi ini bahasa Indonesianya, apabila dikatakan kepada mereka, marilah kamu tunduk kepada hukum Allah yang telah diturunkan kepada Rasul, dan hukum Allah dan kepada hukum Rasul, misalnya kamu lihat orang-orang munafik menghalangi manusia dengan sekuat-kuatnya dari mendekati kamu, menghalangi dengan sekuat-kuatnya. Bahayanya orang munafik itu lah, bahayanya orang munafik itu karena sama mereka kadang mewah sholat, kadang mewah poso, kadang mewah zakat, kelam ini bodoh kalau kita takwaan, kadang kakunan, surbanan, sama. Makanya karena samanya itu kewaspadaan kita harus lebih mudah. Kalau hanya sekedar kafir jelas, tapi kalau munafik ini nggak jelas, ngomongin iman tapi kok orang-orangnya kafir, gitu. Ngomongin iman tapi kenyataannya kafir dan lain sebagainya. Makanya tempat nerakanya beda. Kalau orang kafir nerakanya yang biasa, yang di tanah kalangan. Tapi kalau munafik paling iso dulu. Kenapa? Karena lebih berbahaya, gak ketok kan. Lain di bibir, lain di hati. Ketoknya kadang membantu Nabi, tapi kadang menjerumuskan. Munafik itu lebih hebat, lebih dahsyat bahaya. Kemudian saya dulu pernah cerita tempatnya orang munafik itu kan paling bawah di dasar neraka. Kapan kita nyampainya kalau kita melempar batu? Kita lempar batu, sampainya batu ke dasar menggugah kabur. Sab'ina sanawat, nunggu 70 tahun. Nyampainya batu yang kita lempar ke dasar neraka, sampainya ke dasar neraka itu menunggu 70 tahun. Saking jero nih. Ya Allah, jurang yang luar biasa. Alhamdulillah.
Jadi orang munafik itu paling bawahnya sendiri. Kalau bahasa Jermannya itu bergerak-gerak neraka. Bergerak-gerak itu maksudnya ya ETP merokok. ETP karena ini suatu suatu sehingga orang munafik itu jauh lebih berbahaya, jauh lebih berbahaya. Itulah kita hendaknya mengenal Al-Quran, dikenal Al-Quran. Kadang kita memegang Quran setahun berpisah, kayak Ramadan. Mari Qurannya taruh lemari, cepuin. Setahun berpisah diambil, Ramadan diambil lagi. Mengenali Quran, ada yang di mana? Yo, apa caranya? Kebanyak berburu buku tinggi banyak sekali Al-Quran diterjemahin. Al-Quran sudah diterjemahin. Kalau dengan beda yang apa namanya tafsirnya sekarang sudah banyak yang ditafsirin pakai bahasa Indonesia. Jadi tinggal beli, tinggal pelajari, cuma orang itu kalau ahli dalam mempelajari sendiri itu ditangani apa bagusnya, banyak kerjanya. Jadi jangan murni belajar sendiri. Kenapa? Katanya pengarang kitab Ta'limul Muta'allim, khawatir bergurunya kepada syaitan. Khawatir kalau orang autodidak, kalau orang itu selalu belajar sendiri, khawatirnya ya, apa berguru kepada syaitan, berguru kepada syaitan. Sering kok jaga tangari ditangari. Caranya begitu. Biar ada isyarat tadi, tetap ada petunjuk guru. Jadi orang itu akan memperoleh ilmu dengan 6 syarat. Ya, memundurkan anak biar dapat ilmu itu syaratnya kan 6. Ya, ala la tanalul ilma illa bisittatin ilmu. Orang bakalan merkoleh ilmu kejaba kelawan perkara. Saumbi ka'an majmu'iha bibayani, bakal tak terangke mari ini. Apa sing kuwi? Pertama, dakain cerdas. Untuk memperoleh ilmu itu memang dasar yang pertama, pikirannya harus cerdas, nggak bandul-bandul amat. Yang kedua, syaratnya memperoleh ilmu itu wahirsin, tamak pada ilmu, tidak merasa puas.
kalau mengenai ilmu harus anak, sering baca, sering belajar, sering sinau, sering ngapalke, tamat pada ilmu itu tamat. Berkain wahilsin, wastibarin sabar. Ngaji termasuk ngaji itu butuh sabar, butuh kesabaran. Mondok anak ya butuh kesabaran. Wastibarin. Yang keempat, wabul gotin, bayar SPP ini. Berarti kuliah no anak bayar UKT ini. Ngerti kan? Masya Allah. Kalau mondok no anak itu urut, pakai buku kakure, penghapus, buku bangkune, buku sabuni, biar anak yang belajar di situ nyaman. Bantu listriknya, bantu airnya, pondok pulang itu masih urut. Itu paling kembali ke santri. Urutan bulanannya itu saya kembalikan ke santri. Berupa listriknya, air, PDAM-nya, wifi-nya, kembali ke santri. Itu yang keberapa tadi? Keempat. Ya, 20 botin itu ya orang biayai. Pondok anak itu orang biayai. 20 botin. Terus wal-irsyadu ustadi yang kelima. Ada petunjuk guru. Jangan otodidak, khawatir berguru pada syaitan. Ya apakah boleh baca sendiri? Boleh. Cuma kalau ada yang susah kita cari kita tanya ke guru. Kita tanya ini ke ustaz. Ini maksudnya begini. Jadi santri itu jangan diam, tapi ngomong. Cuma kita ngeri bahwa sulit bisa memahami dari tidak juga lagi atau disitu apa bisa dulu dihanyuri apanya yang penting kue bahagia dan dini santri yang penting bahagia pada terus yang keenam waktu di zaman panjang waktu. Tapi ini kan oleh ulama tidak diartikan saja, hanya diartikan berproses. Orang menuntut ilmu itu butuh proses, tidak harus lama-lama. Pondok Pulau saat ini kan Pondok Pulau ini dan Pondok Isdali saat ini ada program percepatan bisa baca kitab kumpul 3 bulan kita namanya metode Al-Muftah. Masya Allah. Ada ciri-ciri siswa kumpul. Kalau dia pondok semakin lama semakin aji, rebutan, gak tinggal mantu dia. Semakin lama pondok semakin alim, Jangan saat ini pondok suwe-suwe ketoro oleh kata muda kelak, ketoro
lulus goblok itu. Biyen orang mondok lama itu malah tambah alim. Biyen. Sakniki kata masyarakat kalau lulus itu. Kesuwen nek pondok goblok itu. Ngoten jan. Jadi kata-kata waktu di zaman itu bukan panjang zamannya, panjang waktunya, tetapi cukup diartikan berproses. Proses kelas 1 naik ke kelas 2, proses kelas 2 berproses naik ke kelas 3. Ngoten sami. Kelas 4. Biyen nopo suwe tambah hafal dia, tambah suwe diulang-ulang hafal kita, hafal ini dia. Saat ini proses klasikan, kok suwe pertanda mereka naik kelas, bodoh. Jadi tidak sakral lagi karena tidak berlaku waktu di zaman. Butuh proses. Ada yang ditanyakan? Halo? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanyakan bagaimana pahala daripada kalau kita hanya tahlilan saja sama ngaji seperti ini pahalanya banyak mana? Banyak betul ilmu. Lah kalau kita ini kan kebetulan kolaborasi, zikir dapat, ilmu dapat, ya double pahalanya. Ya, tapi lanjut dengan tanya antara zikir dan ilmu dulu pernah Nabi ditawari setelah pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana karena saya tidak akan kemana-mana. Minum soalnya. Dulu Nabi itu ditawari mimpin zikir, ada majelis taklim. Ternyata Nabi berat taklim, milih yang taklim. Nah, Rasulullah itu malah milih yang taklim, ada ilmu, daripada hanya sekedar zikir. Jadi ada jamaah taklim. Di sini ada jamaah tahlil maupun jamaah lain. Contohnya kepada yang ini. Kenapa? Karena kajian ilmu itu di atas segala. Paham ya? Makanya ulang-ulang undangan kami berhasil mengumpulkan sekian banyak orang. Mari takbir Yasin Dungo Ma'am Mulai Gelo di sini. Emang gitu. Sudah kadung datang banyak kok gak disiram ilmu. Gitu loh. Di kampung kebanyakan. Ini rugi Pak, rugi besar. Rugi besar. Sudah kadung datang yang datang banyak. Undangan Kiai setempat suruh mari ilmu. Itu akan jadi menyala. Akan jadi menyala berkahnya, keberkahannya. Saya tidak meremehkan zikirnya, cuma dibandingkan kajian ilmu itu kalah.
Jenengan kalau tahu subhanallah terperang orang ngaji ini kan ya Allah nilai pahala luar biasa. Jenengan tadi mulai dari berangkat dari rumah itu diteropong oleh Allah. Masalah kalau di negara muslim ini masalah Allah orang mudah pengajian, maka Allah akan mudahkan langkahnya menuju surga. Beda kalau ada sekarang dikit, ya kan? Tidak ada dalilnya. Mandahal dikram katiran, sahalallah wala jawab, tak ada dalil. Kalah dengan yang kolabul ini. Jadi jangan diremehi, luar biasa, luar biasa. Seandainya mati pun mati syahid orang kolabul ini, tapi jangan dulu. Mudah-mudahan barokahnya ilmu ini yang hadir itu barokah rezeki, ada dalam sebar dalam bisnis, sebar dalam usaha, sebar kuburan. Jawaban dari Allah itu wujudnya apa? Sholat istiqoroh. Oh, sholat istiqoroh. Kalau kita punya hajat sesuatu itu jawaban Allah itu apakah wujudnya kemantapan hati atau Bisa jadi kemantapan hati, bisa jadi tidak datang dalam mimpi. Kalau saya dulu itu datang dalam mimpi, contoh saya ceritakan. Saya didatangi dalam mimpi itu karena doa saya minta. Doa istiqoroh saya ini ijazah dari Kiai Khalil Bangkalan. Ke guru saya, sampai ke saya. Jadi setelah salat istiqoroh, Assalamualaikum, hanya 2 rakaatnya. Saya istighfar 100, sholawat 100, yasin 1 kali, terus doa. Nah, doanya itu minta dalam mimpi. Allahumma in kana hadzal amru khairan li fa'arini bayadan awhadu. Wa in kana hadzal amru syarran li fa'arini aswadan awhadu. Birahmatika ya arhamar. Artinya, ya Allah, jika perkaraku ini memang baik padaku, mendatangkan kemaslahatan, keberuntungan, hoki, maka perlihatkanlah dalam mimpiku aku bisa melihat warna hijau atau putih. Saya ini bukan bicara partai politik, enggak. Wa in kana hadzal amru syarran li, ya Allah, jika perkaraku ini mendatangkan kejelekan kepadaku, mafsadah, kerusakan kepadaku, ya, kerugian kepadaku, fa'alini aswadan
khusyuk, minta benar-benar kepada Allah, ya Allah, please help me. Datang dari pertama. Kalau pertama saya mengistiqamah tempat kos yang akan saya tempati saat aku kuliah dulu, itu hari pertama langsung, karena saking kepinginnya pindah jauh ingin depannya UI, depannya YIN jalan dulu. Jauh, aku rusak jalan, dari ongkos tak kuat. Oh jalan, manggil cecek kampus, jalan jalannya akhirnya sekolah. Pada waktu itu saya mimpi tempat yang akan saya tempati itu subhanallah bersinar putih dari bawah atas itu bersinar.